semuanya, pernah nggak sih kamu mikir kenapa cara belajar setiap orang itu beda-beda? Nah, jawabannya ada di psikologi pendidikan. Di dalam video ini bakal kita bahas 4 teori penting dalam psikologi pendidikan, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanistik, dan konstruktivisme. Apa itu psikologi pendidikan? Jadi, psikologi pendidikan itu adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan bagaimana guru bisa mengajar lebih efektif. Gak cuma soal atau nilai, tapi juga tentang perasaan, motivasi, kebiasaan, dan lingkungan belajar. Singkatnya, psikologi pendidikan membantu kita memahami terbaik untuk belajar dan mengajar. Teori behaviorisme. Teori pertama adalah behaviorisme atau pembiasaan. Teori ini bilang bahwa belajar terjadi karena rangsangan stimulus atau tanggapan atau respon. Contohnya, kalau siswa dipuji dan dikasih bintang karena dia rajin, maka dia akan semakin semangat belajar. Teori ini fokus pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Kelebihannya, hasil belajar bisa diukur dengan jelas. Tapi, kekurangannya, teori ini kurang memperhatikan aspek pikiran dan perasaan dari siswa. Teori kognitivisme. Selanjutnya ada kognitivisme. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga soal bagaimana otak memproses informasi. Siswa dianggap sebagai pemikir aktif yang menghubungkan pengalaman baru dan pengetahuan yang lama. Misalnya, saat belajar sains, siswa mengaitkan konsep baru dengan percobaan yang pernah dilakukan. Teori ini bikin siswa lebih kreatif dan mandiri, tapi kadang sulit diterapkan kalau materinya butuh praktek yang langsung. Teori humanistik. Nah, kalau humanistik ini beda lagi. Fokusnya ada pada pengalaman pribadi, kebebasan, dan potensi diri siswa. Tujuannya supaya siswa bisa berkembang secara utuh, bukan cuma pintar, tapi juga percaya diri dan bahagia. Misalnya, guru memberi kebebasan pada siswa untuk memilih topik tugas sesuai minat mereka. Teori ini bikin pembelajaran lebih bermakna, tapi butuh waktu dan perhatian khusus dari guru. Teori konstruktivisme. Terakhir ada konstruktivisme. Teori ini bilang siswa membangun sendiri pengetahuannya lewat pengalaman nyata dan interaksi dengan lingkungan. Jadi guru bukan pusat belajar, tapi sebagai fasilitator. Misalnya, siswa belajar sains dengan membuat percobaan sendiri atau proyek kelompok seperti membuat taman mini sekolah. Teori cocok banget dengan kurikulum merdeka yang menekankan belajar aktif dan kolaboratif. Kesimpulannya, Jadi, dari keempat teori tadi, behaviorisme adalah pembiasaan yang berfokus pada perubahan perilaku, kognitivisme adalah proses berpikir, humanistik pada pengembangan diri atau kebebasan individu, dan konstruktivisme pada pengalaman nyata. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Karena itu, guru sebaiknya menggabungkan semuanya agar proses belajar lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Ingat ya, belajar itu bukan cuma soal nilai, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri.